Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi pada kali ini di dalam mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mana materi pada kali ini yakni pengaturan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya di bidang pekerjaan dan pangan di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Saudara Abdurrahman As-Sudais, yang kedua Saudari Anissa Arti Afifah, yang ketiga Atikul Umam, yang keempat Dimas Galih Prakasiwi, yang kelima Fadli Nur Jaman, dan yang terakhir ada Saudara Fikri Nur Iksan. Pada materi kali ini kami membagi beberapa subtema. Yang pertama, teori negara hukum. Yang kedua, teori negara kesejahteraan. Yang ketiga, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, pandemi COVID-19. Yang kelima, hak ekonomi, sosial, dan budaya di bidang pekerjaan saat pandemi. Dan yang terakhir, hak ekonomi, sosial, dan budaya di bidang pangan saat pandemi. Berlanjut kepada materi yang pertama yang akan saya jelaskan sendiri, yakni tentang teori negara hukum. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum. Rechtsstaat bukan didasarkan atas kekuasaan atau maksud. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stehel mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan. Dan yang terakhir, adanya peradilan tata usaha negara. Maka, sebagai negara hukum, negara harus melindungi hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, dan selalu membangun hukum-hukum yang sangat progresif untuk menyambut atau untuk merespon atas kejadian yang terjadi pada saat ini, khususnya di bidang pangan dan pekerjaan di tengah kondisi mencekam akibat pandemi COVID-19, dan di mana negara harus hadir dan merespon dengan hukum progresif untuk melindungi segenap bangsa atau masyarakat dengan hukum yang dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang teori negara kesejahteraan. Dalam hakikatnya, negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham negara kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para perintis kemerdekaan dan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah negara kesejahteraan, bukan negara penjaga malam. Prinsip welfare state dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Contohnya kesejahteraan sosial menjadi judul khusus bab 14. Yang di dalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah, fakir miskin, dan anak terlantar, serta sistem jaminan sosial. Pada prinsipnya, persoalan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam semua aspek termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya
merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara. Bahkan dalam perspektif teori Locke, perlindungan hak kodrati hak asasi manusia merupakan dasar pendirian suatu negara. Bersama-sama dengan hak sipil, hak ekosop telah diakui secara internasional sebagian dari kerangka hukumnya menjadi semakin jelas setelah hak tersebut dituangkan dalam perjanjian multilateral yang tertuang dalam Caesar yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1996 sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang dimuat dalam HAM 1948. Terlepas dari konsep HAM yang bersifat universal, namun pada penerapannya harus memperhitungkan budaya dan tradisi negara setempat. Faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat dalam diangkat sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas penegakan HAM di suatu negara, sehingga dapat diartikan bahwa semakin bagus kualitas kesejahteraan di suatu negara, maka semakin tinggi kemampuannya untuk memajukan perlindungan terhadap HAM. Hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional yang tercantum dalam International Bill of Human Rights. Kedudukan hak ekosop sangat penting dalam kedudukan sebagai hak asasi manusia internasional. Ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, maka hak ekosop tidak dapat ditempatkan di bawah hak sipil dan politik maupun hak lainnya. Karena pentingnya hak ekosop itu, maka dunia internasional pun membuat konvensi yang mengatur tentang hak-hak ini, yaitu ICSR, International Covenant of Economy, Social and Cultural Rights, yang diberbagai juga dengan konvensi yang mengatur hak-hak sipil dan politik, yaitu ICSR. Hak ekosop pada kenyataannya belum banyak dipahami. Pemerintah sendiri seringkali memandang hak ekosop lebih sebagai tujuan atau cita-cita hendak dicapai ketimbang sebagai hak asasi yang harus dijamin dipenuhinya. Pentingnya kesejahteraan hak politik dan ekosop bagi suatu negara tercermin dalam pelaksanaan kerjasama antar negara yang dilaksanakan atas dasar derajat tanpa terkait syarat-syarat tertentu. Sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia, cita-cita umat manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan dari rasa takut dan kekurangannya hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak sipil dan politiknya. Pelanggaran terhadap hak ekosop merupakan suatu masalah negara yang sulit dipecahkan bila dibandingkan dengan pelanggaran hak sipil dan politik yang telah memiliki mekanisme yang memadai. Hak ekosop belum sepenuhnya memiliki mekanisme dan menangani pelanggaran atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Galih Prakasiwi, 11.830.539, Ilmu Hukum A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandemi virus COVID-19. Pandemi virus COVID-19 ini seakan-akan menjadi makhluk yang paling ditakuti di dunia. Pada saat kemunculannya itu dari daerah Cina bagian Wuhan. Pandemi COVID-19 ini ada peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau singkatan dari coronavirus disease 2019. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada 1 Desember 2019. Pada tanggal 11 Maret 2020 hingga 17 September 2020, lebih dari 29 juta orang kasus telah dilaporkan lebih dari 210 negara
dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 940.000 orang meninggal dunia dan lebih dari 20.300.000 orang sembuh. Nah, pandemi COVID-19 ini mengancam kepada perekonomian di berbagai negara. Nah, ancaman resesi pun terjadi di depan mata. Resesi adalah periode penurunan ekonomi sementara di mana perdagangan dan aktivitas industri berkurang. Umumnya ditandai dengan penurunan PDB dalam 2 kuartal berturut-turut. Resesi sudah mengancam bahkan sudah melanda berbagai negara di dunia, seperti negara maju Korea Selatan, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Indonesia diambang ancaman resesi karena penurunan jumlah ekspor dan impor. Penurunannya pariwisata dan lain-lain. Dalam sektor politik tentu saja berdampak karena setiap kebijakan-kebijakan untuk penanganan COVID-19 ini masih banyak yang dilakukan secara politisasi. Tentu saja dalam hal sektor ekonomi maupun politik pandemi COVID-19 tentu saja berdampak pada sektor sosial budaya Indonesia. Semenjak COVID-19 ini hadir dan WHO menetapkan protokol kesehatan dengan melarang atau membatasi kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya pemerintah Indonesia menerapkan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang mengakibatkannya pembatasan aktivitas sosial masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat dituntut untuk tidak keluar rumah gitu ya, dan bertemu untuk sesama keluarga, kerabat atau sesama tetangga. Enggan bersapa dan salam diubah menjadi salam corona. Dalam hal ini juga mengakibatkan para pekerja dan pedagang banyak yang di-PHK atau dirumahkan karena kondisi tidak memungkinkan untuk menjalankan proses kegiatan kerja dan berdagang yang akan menimbulkan interaksi dan terjadi penyebaran virus corona yang semakin masif. Teman-temanku, telah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini menyebabkan terhentinya transaksi jual beli yang secara konvensional merupakan salah satu hal yang paling esensial dari aktivitas ekonomi. Ini akibat diadakannya kebijakan PSBB maupun karantina. Sementara itu, daya tahan ekonomi warga sangatlah terbatas dan ini mungkin menimbulkan persoalan ekonomi bagi warga miskin, melainkan juga untuk yang sebelumnya tidak miskin. Dan daya tahan perusahaan atau usaha yang terkena dampak kegiatan ini karena diadakannya kebijakan PSBB pun sangatlah terbatas dan memungkinkan akan diadakannya pemutusan hubungan kerja atau disebut dengan PHK, yang dimana PHK ini secara langsung akan berdampak pada terganggunya hak ekonomi warga negara. Sebagai contoh, pada pertanggal 27 Mei 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja yang di-PHK dan dirumahkan mencapai 3,6 juta orang. Selanjutnya yaitu upaya pemerintah Indonesia dalam penanggulangan akibat COVID-19 ini, khususnya dalam bidang pekerjaan, yaitu melakukan perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi yang secara langsung melindungi hak ekonomi itu sendiri, yaitu hak atas pekerjaan dan hak atas imbalan yang adil atau layak yang diimplementasikan melalui SE Kemenaker tentang penanggulangan COVID-19. Upaya perlindungan hak pekerja atau buruh ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang tepatnya pada pasal 151 ayat 1 yang mengatur bahwa pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau buruh, dan pemerintah dengan segala upaya mengharuskan dan mengusahakan agar tidak terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Perkenalkan, saya Anissa Arti Afifah Nugraha dengan NIM 118305514 sebagai pemateri terakhir dan notulen. Hak ekosopangan saat pandemi. Hak atas pangan adalah salah satu yang paling penting di antara hak-hak lainnya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah harus turun tangan dalam membuat kebijakan untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang kelaparan, apalagi banyak daerah-daerah yang melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, sehingga ruang gerak untuk memenuhi kebutuhan sangat terbatas.
Salah satu kebijakan yang harus diterapkan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan pangan. Adapun bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah adalah bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan BLT usaha mikro. Namun, dalam kenyataannya bantuan tersebut tidak merata dan masih tumpang tindih. Sebagai contoh, penyaluran bantuan sosial berupa sembako yang bersumber dari APBD Kabupaten Siak telah disalurkan untuk tahap awal di masing-masing kecamatan pada bulan Mei lalu. Namun, terdapat tumbang tindih dan terdapat data penerima bantuan di luar daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkewajiban memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat ketika di masa pandemi ini, agar tidak ada masyarakat yang kekurangan makanan atau tidak bisa memperoleh makanan karena tidak memiliki penghasilan untuk membeli bahan makanan. Selain itu, pemerintah juga harus berkoordinasi dengan berbagai pihak di seluruh wilayah Indonesia, baik dari pusat hingga ke daerah, untuk memastikan bahwa bahan pangan dapat tersedia di seluruh wilayah Indonesia, serta dapat diakses dengan mudah oleh semua masyarakat tanpa terkecuali, sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang, yang mana pemerintah wajib memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup untuk diakses dan didistribusikan kepada semua masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Nah, mungkin cukup itu yang kami bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di forum diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.